negara. Posisi ketahanan energi dalam membangun ketahanan negara yang berdiri dan berdaulat. Organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Unsur-unsur negara. Posisi ketahanan energi dalam membangun ketahanan negara yang mandiri dan berdaulat. Adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. 2. Adanya rakyat yang menetap. Adanya pemerintah yang berdaulat. 4. Adanya pengakuan dari negara lain. Bela negara. Sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dalam negeri maupun ancaman dalam luar negeri. Motivasi untuk membela negara apa aja? 1. Karena undang-undang yang mewajibkan, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dalam kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berbagai sumber ancaman. Ada 2 ancaman. 1. Ancaman dalam negeri. Konflik antar KLP atau golongan. KLP separatis, pemaksaan kehendak, kerusuhan, korupsi, memudahnya rasa nasionalisme, kemiskinan, dan pengangguran. Ancaman dari luar negeri. 1. Invasi atau agresi militer. 2. Serbuan budaya asing. 3. Terorisme skala internasional. 4. Jaringan narkoba skala internasional. 5. Penjarahan kekayaan alam. 6. Spionase dan infiltrasi. 7. Sabotase. Bentuk-bentuk ancaman. Bentuk ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer. 1. Agresi dan invasi. 2. Blokade. 3. Spionase. 4. Sabotase dan lain-lain. Bentuk ancaman. Contoh ancaman non-militer. 1. Pengaruh budaya global. 2. Pengaruh ekonomi. 3. Kejahatan internasional, terorisme, imigran gelap, narkotika, pencurian kekayaan alam. 4. Penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan non-bersenjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. 1. Adanya ancaman. 2. Sistem pertahanan kita adalah sis-han-kam rata. Dalam sis-kam-ham rata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. 3. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Pasal 9. Dalam Undang-Undang Dasar terdapat pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar militer. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI. 4. Masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara.
tidak terlibat dengan narkoba, tidak ikut tawuran, tidak ikut mabuk-mabukan, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan. Rajin belajar, berprestasi, dan membantu orang tua di rumah, menghormati agama orang lain, aktif dalam kegiatan remaja. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara, yaitu 1. Aktif dalam kegiatan OSIS, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya, seperti olahraga, kesenian, pencinta alam, kelompok diskusi, debat, jurnalisme, dan lain-lain, aktif dalam berbagai kegiatan positif dan lain-lainnya. Lanjut, tujuan negara. Tujuan negara ada beberapa, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Fungsi negara. 1. Melaksanakan penertiban dalam masyarakat, melaksanakan pertahanan dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, menegakkan keadilan. Fungsi melaksanakan penertiban dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau interaksi yang baik. Fungsi kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi bermacam-macam gangguan, hambatan, tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai dan cukup untuk selalu terpelihara. Fungsi ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di pedesaan. Fungsi keempat, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia, dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan haknya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan. Terima kasih. Sekian beberapa kata yang dapat sampaikan mengenai bela negara. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.